Selamat pagi nih kakak-kakak dan juga adik-adik sekolah minggu semuanya. Gimana kabarnya nih adik-adik? Coba tulis ya di kolom chat nih, gimana kabarnya? Baik, Kak. Oh baik ya. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Samuel, Ya? Jessica belum di-invite ya, Kak? Dia belum bisa masuk. Oh, tunggu sebentar ya. Coba lihat dulu. Seharusnya bisa sih ya. Oke deh ya. Oke ya adik-adik semua. Nah jadi kita sekarang ingin memulai nih ya. Ingin memulai kebaktian kita. Nah, tapi sebelumnya aku minta buat Meeting adik-adik ID-nya nggak bisa, main Kak. kamera yuk. Kenapa? Oke. Ini buat adik-adik yang bisa nyalain kamera. Kita nyalain kameranya dulu yuk, biar kita bisa saling ngeliat nih. Ada Anggi, terusnya ada eh, Ale ya. Wah banyak nih ya adik-adik. Oke deh. Nah, jadi adik-adik, sebelum kita beribadah nih, nah aku ada satu games nih ya, biar menyemangati aja, kita biar semangat aja nih ya sebelum kita mulai kebaktiannya. Nah jadi adik-adik, aku mohon untuk nyalain kameranya nih, biar kita bisa main game bareng-bareng. Karena gamenya seru banget nih adik-adik. Oke, jadi nama gamesnya itu adalah Guess the Animal. Wah, berarti adik-adik nanti harus nebak itu hewan apa ya. Nah, jadi cara mainnya adik-adik, itu yang pertama adik-adik nanti menebak hewan apa yang ditampilkan pada layar. Mohon maaf ini salah ketik ya adik-adik. Nah, nanti jenis hewannya itu ditentukan berdasarkan kepala hewannya. Nah, dan nanti soalnya ada 5, adik-adik bisa tulis jawabannya pada kolom chat, atau kalau bisa, kalau adik-adik bisa nyalain mic-nya, adik-adik langsung ngomong aja, itu hewan apa sih ya. Nah, oh ya, dan ini yang uh, peraturan terakhir ini nggak usah. Jadi siapa aja nih adik-adik boleh ya untuk menebak hewannya. Oke, kita coba main dulu ya adik-adik. Nah, ini aku ada gambar nih adik-adik. Kira-kira ini gambar hewan apa ya? Harimau, Kak. Harimau. Oke. Yang lain, yang lain? Macan, Kak. Macan. Yang lain? Ada lagi yang mau jawab? Kak. Macan tutul, Kak. Macan tutul. Oke. Coba kita lihat di chat. Harimau, Kak. Kucing, harimau, macan. Oke ya, berarti seputar macan lah ya. Kita reveal. Apakah benar jawabannya macan atau enggak ya? 1, 2, 3. Wih, bener macan ya. Oke, berarti adik-adik mulai pintar nih bisa menebak ini hewan apa. Oke deh, kita mulai aja adik-adik. Kita mulai soalnya. Ini soal yang pertama. Ini hewan apa adik-adik? Gajah. Gajah. Yang lain? Gajah, Kak. Gajah, Kak. Udah, Gajah Kak. ya. Oke, mantap ya. Kita reveal. 1, 2, 3. Waduh, bebek ternyata bukan gajah adik-adik. Waduh. Gimana sih adik-adik? Masa tidak tahu sih kalau ini tuh bebek adik-adik ya? Itu bebek gede atau itu cuma aku? Nah lo, gimana tuh adik-adik? Nah, jadi kan tadi ini hewannya tuh berdasarkan kepalanya nih adik-adik ya. Jadi ini memang, nggak tahu nih bebek tapi badannya gajah ya. Memang aneh ya, memang betul-betul hebat ciptaan Tuhan ya. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Ini hewan apa adik-adik? Bebek. Bebek. Angsa. Angsa. Angsa deh. Oke. Yang lain ada yang mau jawab yang lain? Hewan lain? Gajah, Kak, gajah. Gajah. Oke ya. Kita reveal aja ya. 1, 2, 3. Wah, kuda adik-adik. Ternyata salah. Waduh. Bukan angsa, bukan bebek, tapi kuda ya. Ini memang ya, sepertinya ada jenis baru ya. Kuda tapi badannya angsa ya. Oke. Berarti sekarang mulai berpikiran yang aneh-aneh nih kayaknya nih adik-adik ya. Kita lanjut aja ke soal selanjutnya.
Nah, ini hewan apa adik-adik? Nah, kok bisa gitu deh. Gampang banget. Ada yang tahu nggak adik-adik ini hewan apa? Saya sih pengen bilang paus pembunuh, tapi takutnya palanya. Ayo apa? Paus. Oke, tadi paus. Ada lagi Macan, yang Kak. jawab? Macan. Oke. Oh, ini ada Berapa tuh? anjing, panda, penguin. Oh, macam-macam ya. Oke, kalau yang lain adik-adik ada yang mau jawab lagi? Kayaknya Tutupin ini kalau Oke, sementara nggak ada Nah. lagi ya. tutupin. Kita review aja nih ya hewannya. Apakah benar paus atau enggak? Ternyata kucing adik-adik. Ya, ini kucing berbadan paus ya. Wah, memang betul-betul indah ya ciptaan Tuhan adik-adik. Tadi bagus banget loh. Oke ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini apa adik-adik? Ayo, ada yang tahu nggak ini hewan apa? Kayaknya kan koi deh. Tapi takutnya kepalanya beda. Ikan kaki koi. kepalanya beda. Ayo apa? Kayaknya burung deh, Kak. Burung. Oke, yang lain? Ale. Angsa. Oke, coba kita yang lain ada yang mau jawab lagi? Oke, kayaknya tadi kan angsa, burung ya. Coba kita lihat ya. 1, 2, 3. Wah, bener ikan koi ternyata ya. Wah, keren banget nih. Adik-adik kok jawabnya kenapa jawabnya burung coba? Kan ini jelas-jelas di air. Badannya ikan ya, pasti kepalanya ikan dong adik-adik ya. Oke deh, kita lanjut lagi ke soal terakhirnya adik-adik ya. Oke, nah ini hewan apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Panda. Panda, Kak. Panda. Oke, yang lain ada yang mau jawab nggak? Apakah benar panda? Oke, seperti ini kayaknya adik-adik menjawabnya panda. Sebentar, aku cek chat dulu, kolom chat. Burung. Oke, ada yang jawab burung. Oke lah ya. Anjing, Kak. Oh, anjing. Oke. Kita reveal ya. Apakah ini benar-benar panda atau bukan? 1, 2, 3. Wah, ternyata orang utan adik-adik ya. Waduh, memang ini kayaknya hewan baru nih adik-adik. Kepalanya orang utan, badannya panda. Ya. Oke deh adik-adik. Nah, jadi tadi itu games kita, games buat seru-seruan aja adik-adik, biar adik-adik semangat untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Oke deh adik-adik, kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Nah, jadi kebaktian kita itu temanya adalah Esau dan Yakub adik-adik. Nah, pasti adik-adik udah tahu dong ya kisah Esau dan Yakub. Nah, tapi di sini kita bakal membahas nih adik-adik, kita bakal pelajarin hal yang berbeda nih adik-adik dari kisah Esau dan Yakub ini. Makanya adik-adik jangan sampai bosan dulu, harus tetap semangat karena kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka yaitu Roti dan Mentega.
Kita akan masuki doa pembuka. Mari adik-adik semua, kita lipatkan tangannya, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu terhadap kami, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama, walaupun secara online, untuk beribadah kepada-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin memulai ibadah kami. Semoga Tuhan berkati rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Memberkatilah pikiran kami supaya kami dapat fokus ke dalam kebaktian pada hari ini. Dan juga berkatilah kakak-kakak pengajar yang akan mengajar, yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah firman yang dibawakan oleh kakak-kakak hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan menyanyikan lagu kembali, yaitu Yesus Sahabatku. Baik adik-adik, pada saat ini kita akan memasuki persembahan. Nah, jadi persembahan pada minggu hari ini dilandasi dari ayat, itu 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, adik-adik dapat memberikan persembahannya melalui OVO atau GoPay dengan nomor yang bisa adik lihat pada screen, atau bisa juga adik-adik kumpulkan terlebih dahulu. Nanti jika kita sudah kebaktian di gereja, nanti adik-adik bisa berikan. Oke, jadi persembahan kita kali ini kita akan membawakannya, mengiringinya dengan menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan.
Oke, baik. Adik-adik, jadi sekarang kita akan masuk ke doa persembahan. Eh, kepada Kak Tasa, dimohon untuk memimpin doa persembahannya, Kak. Oke, baik adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama persiapkan hati dan pikiran kami untuk kami bisa beribadah sekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman dan kakak-kakak pengajar sekolah minggu. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami, kiranya persembahan yang kami berikan ini menjadi persembahan yang terbaik untuk kegiatan di gereja dan juga untuk pelayanan di gereja ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan juga yang memberikan ini, semoga ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oh, baik. Nah, kita langsung saja adik-adik. Kita akan, sebelum kita pisah kelasnya adik-adik, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu, Ada Satu Sobatku. Oke adik-adik, sekarang kita akan pisah kelas. Jadi adik-adik, selamat beribadah di kelas masing-masing. Oke, kayaknya kita sambil jalan aja. Yuk, tunggu kamu share screen dulu. Adik-adik udah siapkan ayat Alkitab dan alat tulisnya ya? Ya. Sudah? Oke. Ya, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, kali ini kita untuk ibadah Minggu ini, kakak ingin menceritakan lebih lanjut. Mungkin adik-adik udah mengenal Yakub dan Esau ya, udah tahu lah ceritanya Yakub siapa, Esau siapa. Tapi apakah adik-adik benar mengenal Yakub dan Esau? Nah, ini di sini kita akan mencoba menggali
baik secara fisik maupun secara sikap, siapa sih sebenarnya Yakub dan Esau itu? Oke, di ayat Alkitabnya kita siapkan dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Di sini ada sekitar 15 ayat. Kita termasuk kakak berenam, 2 ayat dulu ya. Kakak mulai dari kakak, terus nanti selanjutnya ntar akan kakak tunjuk. Oke, kan ada Mima, Jessica, Obed, Safal, Alia, atau Tania ya. Oke. Sebelum kita baca Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur ya Bapa atas hari yang cerah ini, di mana di tengah kesibukan kami masing-masing, kami masih dapat berkumpul untuk bersekutu, mendengarkan firman-Mu, bahkan menyanyikan untuk menyembah-Mu ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Engkau mau turunkan Roh Kudus di atas kami, sehingga firman yang akan kami baca pada pagi hari ini dapat memberikan pencerahan buat kami, dapat memberikan cara kami supaya kami dapat hidup sebagai anak Kristen yang lebih baik. Karena kami yakin dan percaya Engkau mau tuntun kami hari lepas hari, di tengah kesibukan kami, di tengah aktivitas kami, di tengah sekolah kami, sehingga kami dapat tumbuh menjadi anak Kristen yang selalu taat dan mendengarkan firman-Mu saja ya Bapak. Ya Bapak, kiranya Engkau mau sertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Kakak akan mulai dari kakak dulu, 2 ayat ya. Perikop Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini adalah Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanak Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padang Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istri. Tania? Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Safa. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, mereka anak kembar yang di dalam kandungannya. Jessica? Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Obed. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Mima. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau yang lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Ale? Ya, Kak. Ya, lanjut, Le.
Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Ayat 32, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Oke. Nah, sebelum kita mempelajari Esau dan Yakub lebih lanjut, coba kita akan bermain kuis sebentar. Bermain kuisnya apa? Ya, ini kuisnya. Yuk, siap-siap ya. Langsung jawab aja. Oke, siapa yang bisa jawab langsung ngomong aja, nggak usah di chat-chat. Oke, 1, 2, 3. Bentar. Seberapa kenalkah adik-adik kepada Yakub dan Esau? Oke, siap ya? Siapakah nama ayah dan ibu Yakub? Saya, Kak. Siapa lagi? Ribka dan Ishak. Ribka dan Ishak. Nah, Ishak itu anak bapaknya siapa? Abraham. Oh, oke. Ishak dan Ribka. Lanjut. Dengan apa Yakub merebut hak kesulungan Esau? Kacang merah. Hah? Kacang merah. Ya, tadi bilang di ayat berapa tuh? Di ayat 30 dia bilang mau menghirup-hirup sedikit yang dari yang merah-merah itu. Nah, bisa sop, bisa bubur. Nah, kita nggak tahu. Yang penting itu adalah bilang kacang merah. Ini kan semangkuk kacang. Oke, lanjut. Nah, untuk melarikan diri dari Esau, Yakub lari ke kota apa? Ke kota Ke kota Mesopotamia. Hah? Apa? Apa, Lek? Untuk melarikan diri nih, setelah kan akhirnya direbut nih, kan? Kemana? Ada yang tahu? Yakub lari ke Mesopotamia, Kak. Mesopotamia. Oke, Mesopotamia. Tadi Ali juga nyaris benar. Oke, betul. Oke. Lanjut. Dari kedua anak Ishak, siapakah yang memiliki ciri-ciri badan besar, berbulu dan pemerah? Esau. Oke, gampang. Nah, Yakub bermimpi tentang apa ya? Ayo, waktu dia dalam pelariannya, si Yakub bermimpi tentang apa? Kita mau ngetes nih, seberapa kenal adik-adik sama Yakub dan Esau? Satu sampai 5 ya. 2, 3, 4. Mimpi Allah turun dari langit ya kalau nggak salah ya. 5. Apa? Mimpi Allah turun dari tangga apa langit tau? Kalau nggak salah. Mimpi Allah turun dari tangga ya, Kak? Di Kejadian 28 nih. Kejadian 28 ayat 10 itu yang mimpi Yakub di Betel. Inikah Tuhan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ya, jadi makanya bermimpilah dia nih. Kan dia pertama, jadi ada sebuah tangga ke langit dan dia ketemu sama Allah gitu. Dia mimpi ketemu ke Allah, terus Allah ngomongin tadi Tania sebutin ya. Di Kejadian 28. Lanjut. Berapakah jumlah anak-anak Yakub yang ditulis dalam Alkitab? Tahu nggak? Anak Yakub dari istrinya siapa tuh? Rahel. Lea juga.
Ada berapa ya? Ada 1, Anak-anak Yakub, ayat 2, Kejadian 29 tuh. Ada 12, Kak. Hah? 12. Iya. Ada 12. 12, Kak. Oke. 12, Kak. 13. Ada 12 laki-laki dan 1 perempuan. Oke. Nah, kira-kira berapa tadi adik-adik betul berapa tuh? Nah, sebenarnya kalau kita ngomong Yakub dan Esau ini udah dari adik-adik TK bahkan ya, udah diajarin sama kakak-kakak sekolah minggu cerita tentang Yakub dan Esau kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau gali lagi nih tentang Yakub dan Esau ini masih banyak hal-hal yang menarik yang kita bisa pelajari dari cerita. Kita balik lagi ya tadi ke kejadian 25 ya, kejadian 25 ini tentang sebenarnya dari awal kalau menurut si Yakub sama ini kakak adik atau kembar ya sebenarnya? Ada yang tahu? Kakak adik. Adik. Hah? Kakak adik. Kakak adik. Kakak adik. Kembar nggak? Enggak. Yakin nggak kembar? Hah? Yakin nggak kembar? Di ayat berapa tuh? Di ayat Kembar, itu. kembar. Kembar, Kak, kembar. Iya. Kembar, dia sebenarnya kembar, dia kakak adik. Kenapa kakak adik? Karena Esau keluar lebih dahulu kan, nggak lama. Esau keluar lebih dahulu, barulah diikuti sama Yakub. Bahkan keluarnya tuh nggak terlalu jauh, karena kenapa? Karena waktu si Esau keluar, Yakub lagi megang tumitnya, habis itu langsung Yakub keluar gitu. Tapi masalah siapa duluan keluar lahir itu dulu waktu zaman di Israel itu sangat berpengaruh, karena kalau adik-adik tahu anak sulung lah yang memperoleh hak kesulungan, artinya istilahnya hak yang prioritas utama terhadap yang paling diberkati, yang paling akan menerima istilahnya warisan. Adik-adik tahu warisan kan? Warisan dari keluarganya paling diberkati sama Tuhan. Itulah yang dulu tuh sangat berpengaruh, sangat makanya anak sulung itu istilahnya paling diidam-idamkan lah, paling maksudnya itu yang akan diprioritaskan. Nah, dari situ aja udah kelihatan ya, waktu dalam kandungan pun anak-anaknya ini tuh juga si Esau sama Yakub nggak akur. Kenapa nggak akur? Lihat nih di halaman di ayat 22. Tetapi anaknya aja di dalam rahim Ibu Ribka itu udah saling bertolak belakang, bersaling tolak belakang, udah musuh-musuhan gitu, udah nggak itulah. Bahkan kalau dari ceritanya dari dalam kandungan tuh si Ibu Ribka itu sampai menyerah nih. Tuh, dia udah sangat aktif, sangat misalnya mungkin dalam tanda kutip udah bertolak belakang, berantem dulu sehingga dia sakit. Jika demikian halnya, mengapa aku hidup gitu? Sampai dia merasa udah nggak kuat di mengandung anaknya gitu, mengandung anaknya. Lalu Esau lahir lebih dahulu, lalu Yakub. Kalau Esau tadi apa artinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa dia dikasih nama Esau? Karena dia memiliki bulu. Jubah. Karena dia memiliki jubah yang hampir sama dengan jubah yang berbulu. Jubah. Jadi istilahnya baru lahir tuh bulu-bulunya udah banyak, udah lebat banget gitu. Udah diselimuti dengan bulu-bulu. Makanya dulu dikasih nama Esau. Kalau Yakub apa artinya Yakub? Ada yang tahu artinya Yakub? Ada yang tahu artinya nama Yakub? Seseorang yang tenang, Kak. 6. Seseorang yang tenang, Kak. Hah? Seseorang yang tenang? Bukan. Ini ada loh. Nih, ayat 26. Coba lihat. Kan tadi kalau Esau di ayat 25 nih, keluarlah pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Kalau Yakub
di ayat selanjutnya. Tangannya memegang tumit Esau. Nah, iya, karena dia artinya istilahnya mengikuti, memegang. Jadi makanya si adiknya itu diberi nama Yakub. Tapi kalau kita ntar baca di perikop-perikop sebelumnya gitu, ada yang bilang nama Yakub itu adalah tindakan memegang tumit seseorang itu dikatakan bukan nama Yakub ya, tindakan. Jadi perilaku memegang tumit seseorang itu ada tindakan seorang menipu. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang Yakub lakukan terhadap Esau atau terhadap si Ishak, ya bisa dibilang begitu ya. Kalau bisa dibilang, bisa dibenarkan juga bahwa kalau tindakan memegang tumit seseorang adalah tindakan seorang dikatakan sebagai tindakan orang menipu. Selanjutnya juga di sini juga setelah udah dilahir aja udah nggak akur, selalu berantem terus. Terus pas saat gede juga sifatnya juga sangat berbeda. Sangat berbeda kenapa? Karena pertama si Esau itu suka kegiatan di luar rumah. Kegiatan di luar rumah contohnya kalau dulu sih suka berburu, suka pokoknya istilahnya bertualang gitu ya. Sedangkan Yakub ini kalau kita baca lebih seneng lebih sebagai seorang yang tenang dan hanya suka tinggal di rumah. Hanya suka tinggal di rumah. Nah, menurut adik-adik lebih bagus sifatnya mana ya? Aktif untuk keluar atau lebih suka tinggal di rumah? Tinggal di rumah sih, Pak. Tinggal di rumah. Ada yang punya pendapat lain? Pernah belajar tentang introvert dan ekstrovert nggak? Pernah tahu istilah itu nggak? Sifat orang nih introvert, ekstrovert. Tahu nggak? Ada yang pernah dengar cerita? Bukan cerita sih, pengetahuan tentang sifat seseorang. Sifat seseorang itu ada dua tipikal biasanya. Introvert. Kalau introvert itu orang yang lebih cenderung istilahnya menutup dirinya sendiri. Menutup dirinya sendiri, dia lebih senang pada kegiatan yang melibatkan ya udah diri saya sendiri gitu. Diri saya sendiri misalnya dengan ya udah nggak mau, jarang bergaul gitu. Dia lebih tekun dalam mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Tugas-tugasnya terus ya lebih enjoy terhadap aktivitas yang relatif sendiri. Ekstrovert. Kalau ekstrovert itu nanti kalau adik-adik belajar orang yang lebih istilahnya bergaul secara luas. Jadi sangat membutuhkan kehadiran, bukan bantuan ya, kehadiran orang lain untuk beraktivitas, untuk komunikasi, untuk untuk ya maksudnya bersosialisasi. Nah, tapi sekarang kalau ditanya apakah orang sukses itu selalu yang dalam tanda kutip ekstrovert, artinya selalu yang butuh komunikasi bagus, terus enggak juga. Ada juga orang sukses itu yang emang sifatnya introvert. Contohnya apa kalau kita pelajari? Banyak bilioner bilang istilahnya kayak adik-adik pernah dengar Steve Jobs, Bill Gates, kayak gitu-gitu ya. Jadi bilioner di bidang teknologi yang merek Apple, merek Microsoft, itu umumnya adalah orang-orang yang introvert. Kenapa orang-orang introvert itu bisa sukses? Ya karena mereka tekun. Mereka juga tekun walaupun misalnya secara komunikasi nggak terlalu baik atau misalnya secara bergaul nggak terlalu bagus, tapi mereka tekun dan bisa berkembang lebih tinggi daripada orang-orang yang suka bergaul. Nah ini akan menjelaskan ini bahwa sebenarnya ntar kalau misalnya adik-adik introvert atau extrovert dibilang itu dua-duanya bukan sesuatu yang salah, itu adalah suatu gift yang diberikan Tuhan, artinya bahwa diri kita nih misalnya lebih suka bergaul atau diri kita lebih senang untuk sendiri aja melakukan aktivitas kita sendiri, tapi benar-benar tekun. Nah itu. Nah ini mirip-mirip sama contohnya si Esau dan Yakub. Si Esau ini lebih suka ya udah yuk ya, ngumpul-ngumpul gitu, bergaul, berburu sama teman-teman yang lain. Sedangkan
Yakub lebih suka untuk mengerjakan pekerjaan yang di rumah. Dia tekun, istilahnya kalau misalnya dia dulu merajut atau membersihkan rumah gitu. Jadi si Yakub ini kalau kita lihat ceritanya lebih dekat dengan orang tua perempuan, yaitu Ribka. Lebih dekat dengan orang tua perempuan. Sedangkan si Esau karena dia suka berburu, suka memberikan daging gitu ya, daging buruan, dan Ishak ini malah lebih dekat kepada si Ishak bapaknya. Nah, dari sini kita udah lihat nih adik-adik bahwa bahwa kakak adik ini dididik dari udah sifatnya bertolak belakang, sifatnya nggak cocok satu sama yang lain, pun dari orang tuanya ada sistem dalam tanda kutip pilih kasih. Pilih kasih. Nah, ada nggak yang dipilih kasih nama orang tuanya? Kakak yakin sih nggak ada ya. Kakak yakin adik-adik, kakak beradik itu mendapatkan pertama kasih sayang yang sama, intinya gitu. Kasih sayang yang sama. Kedua, kesempatan yang sama. Apa ada nggak yang kakaknya sekolah, adiknya nggak sekolah? Nggak ada kan? Kakak yakin semuanya dapat sekolah. Terus misalnya ada nggak? Kayak misalnya Safa deh, waktu Javier main bola, masuk sekolah bola, Safa tetap masuk sekolah bola juga kan? Iya. Iya, gitu. Artinya orang tua memberikan pertama kasih sayang yang sama dan kesempatan yang sama buat anak-anaknya. Mau anaknya itu 1, 2, 3 dan seterusnya, orang tua tuh harusnya memberikan kesempatan yang sama, memberikan kasih sayang yang sama dan memberikan perhatian yang sama. Tapi si Ribka dan Ishak ini agak sedikit berbeda nih adik-adik. Karena mungkin anak-anaknya pertama sudah beda karakter, beda sifat, dan cara mereka menyenangkan masing-masing orang tua nih punya caranya masing-masing, sehingga orang tuanya jadi agak dalam tanda kutip pilih kasih. Nah, itu yang benar-benar kita juga harus dihindari ya. Nanti adik-adik juga kalau misalnya sama teman-teman juga ada yang teman adik-adik yang karena dia dekat, adik-adik lebih care, lebih peduli sama itu. Tapi karena teman-temannya biasa aja, adik-adik cuek. Gitu. Itu juga nggak bisa disamain. Karena pada dasarnya ya teman ya adalah teman yang emang kita juga harus perhatikan. Nah dari sinilah timbul nih rasa karena pilih kasih, karena rasa pilih kasih ini, rasa ini. Tapi kan si Ishak tahu ya, Yakub tahu nih bahwa si Esau ini yang punya hak prioritas, hak kesulungan loh. Hak kesulungan hak yang istilahnya keluarganya dia, harta berkat itu akan diberikan kepada Esau. Nah, dari hal ini menimbulkan suatu iri. Nah, iri inilah yang bisa istilahnya memberikan dampak negatif. Bahkan irinya ini kalau kita lihat ceritanya ya, ini irinya pun nanti kalau sampai saat yang si Yakub diberkati sama Ishak, itu bahkan didukung oleh Ribka. Bahkan maksudnya didukung dan disupport sama Ribka untuk si Yakub disuruh menyamar, pura-pura jadi Esau. Gitu. Tapi sebelum itu, kakak menyatakan, kenapa Yakub ingin memperoleh hak kesulungan? Tadi ya yang kita ceritakan. Karena ada yang merasa dirinya adalah anak kedua, anak yang takutnya dia tidak memperoleh berkat dari orang tuanya. Jadi si Yakub ini ingin memperoleh hak kesulungan. Cara Yakub meminta hak kesulungan kepada Esau gimana? Memberikan sop kacang merah. Betul. Jadi pas saat Esau capek habis berburu, si Yakub kan ya itu gemar masak, gemar merajut, istilahnya kan dia anak rumahan banget lah ya. Dia mengolah hasil yang jadi kacang merah yang tentunya kalau orang capek itu adik-adik kan pulang sekolah lapar kan. Wah. Apa aja yang apalagi pas kita tahu lapar
mama masak masakan yang paling kita suka gitu, atau itu wah pasti makannya ya udah lahap banget, bahkan belum ganti baju aja kita langsung makan. Sama seperti Esau. Esau juga gitu tuh, waktu dia pulang dari berburu dia lapar, si Yakub, ini kesempatan Yakub nih, Yakub tahu si Esau suka makanan merah-merah ini, sehingga dia memberikan istilahnya ya udah deh, boleh nih kasih nih sop atau bubur kacang merah ini, tapi kamu memberikan hak kesulungan. Nah, pertanyaan yang ini, kenapa Esau mau menyerahkan hak kesulungan? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa Esau mau menyerahkan hak kesulungan? Nah, itu. Di ayat 29 sampai... Ada yang tahu kenapa? Adik-adik. Mungkin karena dia lapar, Kak. Betul. Bisa. Ada lagi? Sebenarnya nggak ada alasan loh adik-adik. Ya, nggak ada. Sebenarnya tidak ada alasan Esau kenapa mau menyerahkan. Udah, menurut Esau hak kesulungan itu ya istilahnya ya udahlah, nggak ada artinya apa-apa gitu. Dia meremehkan hak kesulungan itu. Ya udah, karena perut dan hak kesulungan itu dikalahkan perut yang lapar. Perut yang lapar tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir aduh, kedepannya saya gimana terkait hak kesulungan itu. Nah, saya lapar, tanda kutip lapar, ya udahlah, apa aja yang Yakub minta saya iyain aja deh. Saya oke aja. Gitu. Tanpa berpikir panjang akibat kedepannya apa, bahkan dia sampai bersumpah ya, sampai berjanji ya, kayaknya. Tunggu. Tuh, bahkan dia bilang gini, ya itu tanpa berpikir Pak. Jadi apa mana tuh? Ayat 32. Sebentar lagi aku akan mati. Gitu. Buat apa kesulungan? Jadi dia menganggap ya udahlah, ini kan udah sama-sama tua ini, ya udahlah, nggak ada artinya kesulungan buat dia menyepelekan gitu yang itu. Ya udah, akhirnya demi perut yang lapar itu saya rela lah, saya ingin menukar gitu untuk makan sup itu, dan hak kesulungannya buat Yusuf gitu, tanpa berpikir panjang lagi. Nah itu dia adik-adik. Kita juga maksudnya banyak contoh yang sebenarnya juga sering kita lakukan. Kita pun istilahnya sama-sama seperti Esau gitu ya. Kita banyak menganggap remeh suatu aktivitas kita, sehingga nanti pas ternyata hasilnya nggak maksimal karena merasa kita udah bisa. Kita misalnya contoh, kita mau tahu ulangan, udah seminggu sebelumnya nih guru udah kasih tahu kita akan mau ulangan gitu. Harusnya apa yang kita lakukan? Kita persiapkan kan, kita dalam seminggu itu kita persiapkan, gak cuman kita persiapkan mulai dari kita baca per bab gitu, per bab masing-masing, ntar hari ini bab 1, hari ini bab 2, hari ini bab 3. Nah, tapi apa yang biasa kita lakukan? Kita baru belajar pada hari sebelum ulangan kan? Ada yang begitu? Misalnya ulangan hari Senin, baru mulai belajar entah di hari Sabtu atau di hari Minggunya gitu. Baru istilahnya kalau kita ngomong sistem kebut dalam semalam. Belajar langsung dari seharian itu baca semua bab 1 sampai 5 gitu. Menurut adik-adik kira-kira hasil yang akan diperoleh maksimal seperti apa ya? Kalau adik-adik belajar menyicil misalnya dari seminggu sebelumnya, atau ternyata emang adik-adik lebih maksimal pada kalau adik-adik belajar dalam sistem kebut semalam itu, dalam sehari itu. Adik-adik hasil yang maksimal seperti apa? Nah, sebenarnya kalau hasil yang maksimal,
belajarnya dari misalnya 1 minggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya, Kak. Tapi kalau misalnya belajar itu dari 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya itu karena Lupa. dianggapnya masih lama, jadinya nggak fokus. Jadi mendingan 2 atau 3 hari sebelumnya tapi fokus, jadinya masuk. Ya, setuju gitu. Maksudnya artinya di sini tuh kita tuh diajarkan juga bahwa maksudnya jangan kita juga meremehkan suatu aktivitas yang sebenarnya kita tahu loh ini ulangan. Misalnya contoh ini ulangan, kita perlu belajar gitu ya. Tapi kita baru kebut tuh di hari H-1-nya atau H-2-nya. Kenapa kakak bilang seminggu? Metode belajar yang sebenarnya lebih ke arah kita menerapkan metode belajar sih. Contoh kalau metode belajar yang bisa diterapkan adalah metode belajar bukan kita menghafal sih. Artinya kita membaca. Gitu. Emang kalau dibilang seminggu sebelumnya pasti nggak akan fokus karena kita fokusnya udah misalnya kita akan prioritaskan fokus untuk hal-hal yang dekat dulu kan biasanya seperti itu. Manusia wajar seperti itu. Tapi kenapa kita perlu menyiapkan diri jauh-jauh hari? Karena intinya kita baca dulu. Dari baca itu ada memori otak kita yang sebenarnya kita bukan menghafal. Kalau menghafal kan kalimat ini benar-benar di merem-meremin sampai baca berkali-kali supaya hafal. Nah, sedangkan kalau kita udah baca dari sebelum-sebelumnya, itu sebenarnya ada memori otak kita yang nge-record loh apa yang kita baca. Percaya nggak? Ya percaya, pasti misalnya adik-adik, kayaknya pernah baca deh, kayaknya pernah baca. Nah, itu sebenarnya adik-adik udah pernah merecord hal itu, cuman tanpa disadari adik-adik karena mungkin fokusnya bukan misalnya pelajaran itu saat misalnya seminggu sebelumnya, tapi coba istilahnya kita menyicil itu cara kalau dibilang tanda kutip menyicil itu ya itu ya baca aja gitu. Baca bukan arti harus menghafal karena dengan baca itu sebenarnya atau dengan latihan ya dengan misalnya kalau matematika atau kimia misalnya atau biologi atau hal-hal eksak lainnya kayak gitu-gitu itu hanya kita perlu latihan. Semakin sering kita latihan, semakin kita bisa paham. Sebenarnya bukan hafal kalau matematika itu, paham konsepnya seperti apa. Gitu. Itu makanya itu kita perlu misalnya sering-sering latihan ya gitu. Nah, seperti itu sih. Itu contoh terkait pelajaran. Apalagi yang sering kita meremehkan aktivitas kita misalnya atau misalnya kita sering meremehkan misalnya kayak misalnya membantu orang tua misalnya. Membantu orang tua juga kita tahu nih orang tua kita juga banyak kerjaannya baik itu kerjaan di kantor maupun kerjaan di rumah. Tapi kita juga sering mengabaikan bahwa sebenarnya itu tanggung jawab kita nih sebagai anak juga untuk membantu orang tua kan. Kita sering ya udah deh menunda-nunda nanti aja deh. Misalnya contoh ya hal kecil lah setelah kita makan, cuci piring kayak gitu kan. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya tapi karena kita ya udahlah taruh dulu di tempat cuci piring nanti aja. Tapi apa lama-lama lupa hal-hal seperti itu yang sebenarnya itu yang juga kita juga tidak bisa meremehkan. Artinya kita tidak bisa menganggap itu hal yang ya gampang lah nanti aja karena pada dasarnya hal-hal itulah yang misalnya menjadi penting buat kita misalnya membantu orang tua belajar kayak gitu terus beraktivitas lain gitu itu yang di sini ditekankan bahwa kita nggak mau nih menjadi seorang Esau yang istilahnya melepaskan istilahnya haknya dia untuk sesuatu hal-hal yang istilahnya dalam tanda kutip kurang penting gitu kurang penting bahkan udah nonton dulu dah nonton YouTube dulu nanti aja atau main handphone dulu gitu sedangkan kalau kita belajar ya tujuannya apa ya pasti kan mendapat nilai hasilnya mendapat prestasi kalau kita ada prestasi mau nanti sekolah di mana aja bisa diterima terus ntar sekolah diterima di mana aja mau ntar kerja adik-adik cita-cita apa aja cita-cita pekerjaan yang adik-adik harapkan bisa diterima. Nah, makanya itu gambaran besar yang benar-benar kita akan capai kan sebenarnya. Cuman karena kita meremehkan hal-hal kecil dalam tanda kutip hanya belajar, ulangan, ngerjain PR, nanti deh, ntar juga itu deh gampang deh. Apalagi sekarang di rumah ulangan juga bisa sambil baca buku kayak gitu, contoh open book kayak gitu-gitu.
Ulangannya open book nggak sih katanya kalau lagi sekolah di rumah ini? Ada yang open book nggak ulangannya? Enggak, Kak. Kalau lagi nggak tahu aja Kak pasti. Hah? Nggak tahu Kalau aja. lagi nggak tahu pasti lihat buku. Iya gitu. Bahkan kan sekolah sulit gitu. Misalnya adik-adik kakak pernah terakhir ini kakak ujian untuk dapetin sertifikasi pekerjaan gitu ya. Itu sampai perlu 2 kamera loh. Percaya nggak? Waktu ujian itu pertama kamera laptopnya nih untuk ngerjain soalnya. Yang kedua kamera handphone untuk ngawasin gerak-gerik kita nih, untuk ngawasin gerak-gerik kakak. Apakah kakak dapat bantuan dari orang lain? Apakah kakak buka buku? Ya. Kan di laptop bisa 2 kamera, Kak. Bisa nyalain kamera juga. Kenapa? Kan di laptop juga bisa nyalain kamera, Kak. Iya. Ini kan kameranya buat kerja. Ya, bukan kalau yang kamera di laptop kan buat kerja nih, cuman kayak sekarang nih, cuman lihat muka, badan gitu. Tapi kan tangan kakak, mata kakak kemana, atau di belakang laptop itu ternyata ada buku, atau di bawah laptop ada buku, ada yang tahu? Nggak ada. Makanya mereka butuh tuh kamera di samping untuk ngawasin kakak saat kakak ujian. Sampai segitunya loh adik-adik. Sampai segitunya. Ya istilahnya, ini tantangan kita sih sebenarnya di belajar di rumah, bekerja di rumah gitu ya. Kejujuran itu jadi suatu hal yang benar-benar penting gitu ya. Kita misalnya menganggap remeh misalnya ulangan karena nggak ada yang mengawasi. Kita sebenarnya di sekolah belajar ulangan karena kita takut kan nggak boleh istilahnya nggak bisa nanya ke teman, nggak bisa nyontek, nggak bisa buka buku. Karena apa? Karena ada guru yang ngawasin kan. Coba kalau gurunya nggak ada, adik-adik tanya kanan kiri, buka buku, gitu. Sekarang kondisinya kan gurunya nggak ada nih, gurunya di istilahnya di rumah masing-masing atau di sekolah gitu ya. Adik-adik di rumah tuh nggak ada yang ngawasin juga. Kadang-kadang orang tua juga cuma nemenin aja. Ya kesempatan kita buka buku sangat terbuka, kesempatan kita nyontek sangat terbuka, kesempatan kita nanya ke orang tua sangat terbuka. Nah itu balik lagi itu makanya dibutuhkan kejujuran saat kita dalam proses belajar di rumah atau bekerja di rumah. Nah balik lagi ke konteksnya si Esau yang menyerahkan kesalahan, kita tidak boleh meremehkan sesuatu hal-hal yang kecil karena dari hal yang kecil itu kedepannya akan sangat besar. Kalau kita mau mendapatkan cita-cita kita gitu ya, kita benar-benar harus benar-benar komit gitu. Komit artinya memiliki komitmen terhadap hal-hal yang kecil. Contoh misalnya kayak, sorry nih kakak taunya kan Safa main bola gitu ya. Coba kalau Safa pengen misalnya anggaplah cita-cita Safa mau jadi pemain bola profesional ya, gitu ya. Coba bayangin kalau misalnya Safa dari kecil nggak pernah latihan, nggak pernah cuman ya oke, masuk sekolah bola, tapi pas latihannya cuman pas lagi mau tanding aja, pas lagi latihan, apakah Safa akan misalnya dipilih jadi tim sama pelatihnya? Kan enggak. Karena kakak tahu misalnya Safa tetap harus latihan di rumah, harus istilahnya belajar tendang-tendang sama kakak, sama Javier, sama papa gitu ya. Artinya apa? Walaupun kita punya aktivitas rutin gitu ya, tetap perlu istilahnya support gitu, perlu kita asah lagi gitu. Misalnya tuh siapa lagi yang misalnya kalau misalnya yang mau jadi dokter atau mau jadi istilahnya arsitek ya gitu ya. Kita misalnya kayak matematika nih, kalau kita cuma hafal rumusnya, itu nanti pas saat soal diubah-ubah kalimat soalnya, kita nggak akan ngerti. Ini kita mau masukin ke rumus yang mana sebenarnya angkanya. Makanya kalau matematika selalu ditekankan latihan. Nggak pernah ada ceritanya matematika dihafal. Nah, seperti hal-hal seperti itu loh adik-adik yang benar-benar kita harus sebagai anak sekolah minggu, sebagai seorang Kristen, kita harus pelajari hal-hal yang kecil dulu, kita tekuni supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal di depannya. Oke. Nah, sekarang kakak ada aktivitas. Coba anak-anak, ini ada studi kasus, ada kasus. Kita akan coba belajar sedikit studi kasus. Nih, yang pertama,
aku sudah mengerjakan semua PR-ku. Ada teman dekatku yang meminta memberikan jawaban PR tersebut. Temanku mengancam akan menjauhi jika tidak memberikan jawaban. Kakak akan tanya satu-satu. Apa yang akan dilakukan? Adik-adik tulis di buku aktivitas atau di Word dulu nih yang akan adik-adik lakukan ya. Kasih waktu 5 menit aja deh. Ya, Mima, Jessica, Obet, Safa, Ale, sama Tania. Ada berapa soal, Kak? 2 soal nih. Ini yang kakak share nih. 2 soal. PBILB atau retreat? Nih, yang kedua aku menyisihkan uang untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu, misalnya PBLB atau retret. Sedikit demi sedikit dengan uangku sudah terkumpul dan hampir cukup. Tapi teman-temanku mengajak bermain game online dan aku harus membeli kuota internet yang lebih banyak. Kalau meminta kuota untuk main game ke mau apa pasti nggak boleh. Tapi aku juga ingin sekali main game online. Apa yang akan kalian lakukan? Intinya kalau yang kedua ini main game online kan butuh uang ya. Nah, uangnya itu gimana caranya? Adik-adik akankah rela mengorbankan uang yang adik-adik punya untuk main game online atau ada cara lain? Nggak usah 5 menit lah, 2 menit aja. Gampang kok ini. Sebentar, Kak. Oke. Yuk, kita bahas yuk. Nih, pertama terkait ngerjain PR. Terkait nih teman-teman. Kenapa nih? Nomor 1. Safa dulu deh yang udah buka mic. Hah? Apa yang akan Safa lakukan untuk nggak bakalan memberikan jawaban PR-nya. Nah, walaupun temennya ngancem ini nih, ngancem ya udah kita nggak temenan lagi lah kan kasarnya begitu. Ngancem balik aja, Kak. Bagus sih. Oke, terus kalau yang nomor 2 gimana, Safa? Kalau yang kedua ya pasti menyisihkan uang untuk acara sekolah minggu. Soalnya kan Tuhan lebih penting daripada game. Yakin. Salah. Salah.
Oke, Nia, Tania. Yang satu gimana Nia? Yang satu juga nggak aku berikan, nggak berikan contekan ya. Terus kalau misalnya dia ngancam gimana? Ya biarin aja, kan temennya bukan dia doang, bisa ada yang lain. Oh. Oke, yang kedua? Yang kedua lebih ke ini sih Kak, apa namanya, uangnya buat PBALB daripada main game, karena gamenya kalau buat beli kuota kan cuma sekali terus langsung habis buat game, tapi kan kalau PBALB kan ada kegiatan-kegiatan yang dikerjain bersama. Oke, sip. Lanjut, Ale. Kalau pertama sih Kak, saya menegur atau lapor ke guru Kak. Hah? Menegur atau lapor ke guru. Terus? Atau menasihati supaya dia tidak menyontek atau memberikan jawaban yang salah Kak. Jangan gitulah. Kalau menasehati atau mengasih kita, ya udah deh. Saya kasih tahu caranya. Boleh dong, caranya loh. Bukan ini loh jawabannya. Gitu. Ngancem banget. Nah itu boleh dong. Maksudnya nggak harus kita nggak mau deh. Tapi saya kasih tahu caranya gimana. Gitu kan bisa kasih alternatif gitu kan. Yang kedua, ya. Yang kedua, Leh, terkait uang. Yang kedua sih Kak, uangnya disisihkan untuk PBALB Kak. Kalau masih ada tersisa uangnya, baru mainnya. Iya Kak. Oke, Mima. Iya Kak. Gimana Mima? Yang nomor satu, saya nggak bakalan ngasih Kak. Oke. Tapi kalau temennya kabur gimana? Mima pelit Kancem Kak. Hah? Nggak apa-apa Kak, cari temen yang lain Kak. Oke. Masih banyak ya. Oke, lanjut. Yang kedua? Yang kedua, dibagi dua Kak. Misalnya duitnya 20.000, nah itu nanti dibagi dua Kak. Jadi 10.000 Kak. 10.000. Istilahnya masih bisa nyimpen juga ya. Maksudnya yang PPLB sama buat kebutuhan adik-adik main, iya, itu masih bisa. Oke. Obet. Jessica dulu deh. Jessica. Iya Kak. Apa yang pertama? Kamu akan kamu lakukan? Kalau yang pertama sih, aku nggak bakal kasih. Kan aku udah ngerjain capek-capek. Tapi ini teman baik kamu banget loh. Cari teman baru. Teman aku banyak, jadi tenang aja. Yakin. Ngancem balik aja. Yang kedua? Kalau yang kedua, tetap buat PBALB sih, soalnya aku nggak suka main game gitu. Oke, Obet. Ada Obet mau cerita nggak? Obet. Nggak ada ya. Jadi, ya. Nah. Ya, adik-adik. Nah, maksudnya dari sebenarnya cerita Yakub dan Esau ini di satu sisi sebenarnya udah cerita umum yang sering kita dengar ya, sebenarnya adik kakak ini kayak profesor. Tapi ya kita lihat lagi nih, kita mau tekankan bahwa sebenarnya proses kenapa bisa sih si Yakub merebut mata sulungan itu bukan semata-mata artinya Yakub tuh benar-benar
apa istilahnya dalam tanda kutip benar-benar nipu gitu, benar-benar istilahnya kalau nipu itu kan benar-benar kayak bohong kan. Kalau ini kan sebenarnya Yakub ya punya strategi aja, punya cara untuk meluluhkan si hatinya si Esau dengan memasakin dengan itu, sehingga Esau pun dengan sendirinya loh, bukan dia nyuri loh, bukan dengan paksaan gitu, dia udah janji aja kasih nyerahin hak kesulungannya gitu. Artinya juga Yakub bukan benar-benar menipu gitu. Dia menggunakan strategi untuk itu. Cuman salahnya Esau adalah dia terlalu menganggap remeh, dia menganggap sepele terkait hak kesulungan, hak untuk memperoleh berkat yang melimpah dari Allah. Sehingga ya itu keputusannya dia lepaskan hanya dengan sop merah-merah itu, sop kacang merah itu. Terus kenapa marah Kak si Esau-nya? Kenapa? Pas diambil hak kesulungannya. Iya, karena tahu Dia merasa ditipu. Karena pas dia tahu apa itu hak kesulungan, apa itu dampaknya, kan dia selama ini sebenarnya dia nggak menyadari apa yang akan dia peroleh gitu. Makanya dia nganggap remeh. Kalau dia udah tahu nih, kayak Ale nih, udah tahu Ale mau dapetin duit, misalnya duit 1 juta lah, ngomong duit 1 juta. Udah kebayang aja Ale, udah pengen beli apa-apa, duit 1 juta itu banyak gitu. Ale udah tahu nih, duit 1 juta itu banyak. Coba kalau duit 1 juta itu diberikan ke Betari. Betari adiknya Ale kan? Nah, iya Kak. Kalau misalnya Betari duitnya 1 juta, ini Betari 1 juta, terus tiba-tiba Ale minta, Betari bagi duit dong, Betari 100.000 aja, 900.000-nya buat Ale ya, kasih nggak? Kasih, karena dia nggak tahu artinya seberapa banyakkah itu 1 juta itu, kira-kira 1 juta itu diberikan buat apa aja, karena dia belum tahu dia taunya ya udah. Aku megang uang, kakakku megang uang juga, tapi nominalnya ya terserah lah. Gitu. Yang penting aku istilahnya Ale masih megang uang nih si Betarinya itu. Itu sama seperti si Esau gitu. Dia nggak mengerti, dia belum memahami sebenarnya apa sih yang akan dia peroleh dari hak kesulungan itu. Makanya dia dengan pasrah, dengan cuma-cuma, dengan menyerahkan itu dengan cuman mau menerima sup kacang merah itu. Tapi pas dia tahu sebenarnya hak kesulungan itu apa, dan ternyata hak kesulungan itu direbut, itu marah besar. Kaburlah si Yakub itu kan. Takutnya takut dibunuh lah. Karena kalau misalnya dibunuh, hak kesulungan itu balik lagi kan. Gitu adik-adik. Jadi intinya di sini adik-adik diharapkan istilahnya cobalah kalau untuk misalnya adik-adik ingin memperoleh hal yang lebih besar di ke depan hari, kemudian hari, coba adik-adik mulailah peduli, mulailah tekun dalam mengerjakan hal-hal yang kecil dulu. Contohnya ya belajar, rajin aktivitas, terus mengerjakan latihan. Itu yang menurut kakak itu akan berguna lah untuk adik-adik ke depannya. Apalagi ini adik-adik udah mau SMP kan, udah tinggal ulangan, bentar lagi SMP. 2 bulan lagi SMP. Ya, 2 bulan lagi SMP. Tantangannya akan lebih besar lagi. Terus mata pelajarannya juga udah mulai beda lagi. Misalnya ntar adik-adik udah belajar biologi lah, atau kimia, atau apa, nah kayak gitu-gitu. Hal-hal yang baru yang bisa adik-adik hadapi di SMP. Takut, jangan takut, karena itu setiap jenjang pendidikan ya pasti akan ada hal-hal baru. Itu kita jangan takut, karena ya kita istilahnya kita tanamkan dulu sifat keingintahuan, antusiasmenya. Kita ingin tahu dulu nih apa sih yang akan dipelajari di SMP, apa sih yang akan dipelajari SMA. Baru setelah itu kita akan pelajari, kita mulai dari nol lagi. Gitu. Ya udah, kira-kira demikian firman kali ini. Ya kakak harapin adik-adik juga bisa konsisten, bisa terus dengan semangat belajar walaupun lagi
pandemi seperti ini gitu ya. Sekolah minggu juga harus tetap rajin juga mengerjakan aktivitas agar istilahnya cita-cita adik-adik, harapan adik-adik ke depannya bisa dapat adik-adik peroleh, bisa maksimal. Gitu. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita bersatu dalam doa. Ada yang mau didoain sebelum itu adik-adik? Ada yang mau didoain? Ada yang sakit atau ada yang mau atau ada yang belum ujian? Ulangan? Atau udah selesai ulangan ya? Udah selesai ujian sekolah ya? Udah, Kak. Udah ya? Ya udah yuk. Kita berdoa untuk hasil yang maksimal aja ya. Dan kesehatan adik-adik. Yuk, mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, Engkau telah mencontohkan kami melalui sifat Esau dan Yakub ya Bapa, di mana kami telah mempelajari banyak hal dari apa yang telah dilakukan Yakub dan Esau. Kiranya ya Bapa, apa yang menjadi kekurangan dari Yakub dan Esau dapat kami perbaiki, sehingga kami tak tahu bahwa hal-hal yang kekurangan yang mereka lakukan itu adalah hal yang kurang baik, sehingga kami sebagai anak-Mu dapat fokus untuk melakukan hal yang baik dalam aktivitas kami, dalam kehidupan kami, dalam interaksi kami dengan orang tua, dengan guru-guru, dengan sekolah, maupun dengan yang kiranya ya Bapak, kami menjadi anak-Mu yang selalu taat kepada-Mu, tekun terhadap setiap perintah-Mu, dan dapat melakukan aktivitas kami, baik dalam hal belajar maupun dalam hal sosial yang lain ya Bapak, dengan maksimal, tanpa kami menganggap remeh suatu hal, tanpa kami menganggap kecil suatu aktivitas, sehingga kami dapat berusaha dengan maksimal hanya dengan bantuan-Mu saja ya Bapak. Kami ingin menjadi anak Kristen yang taat dan dapat berbakti, sehingga kami dapat membangun gereja-Mu ya Bapak. Kami juga ingin berdoa ya Bapak, tentang pandemi ini. Terima kasih Engkau telah selalu memberikan kesehatan. Kiranya Bapak, Engkau mau jauhkan kami dari segala macam penyakit. Kami dapat melakukan sekolah kami yang di rumah dengan baik. Kami juga ingin berdoa buat hasil ujian yang kami telah lakukan, apa yang telah kami pelajari, apa yang telah kami kerjakan, soal-soal yang telah kami jawab ya Bapak, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja, karena kami yakin dan percaya setiap usaha yang kami lakukan hanya atas dasar kehendak-Mu saja ya Bapak. Kami yakin hasilnya pun adalah sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapak. Kami serahkan setiap aktivitas kami ke depan ya Bapak, hanya ke dalam tangan-Mu, sehingga kami dapat mengikuti pelajaran, mengikuti aktivitas, dapat mengerjakan tugas-tugas, baik tugas di rumah maupun tugas yang dari sekolah dengan baik. Kami juga tidak lupa berdoa buat orang tua kami ya Bapak, yang selalu mendukung kami setiap aktivitas kami. Kiranya Engkau mau berkati orang tua kami, Engkau mau sertai sehingga diberikan selalu kesehatan. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih adik-adik. Sebelum kita kita mau foto dulu ya. Buka kameranya dulu. Kita mau foto. Oke. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu. Sekali lagi selamat hari Minggu. Oke. Sampai jumpa adik-adik di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Agendanya jangan lupa diisi ya. Agendanya jangan lupa diisi. Terus kalau persembahan juga, kalau emang nggak punya GoPay sama OVO, disimpan aja dulu uangnya. Nanti dititipkan ke mama papanya. Oke? Makasih Kak. Tuhan Yesus memberkati.